Halo dari manapun Anda menonton saat ini. Mungkin dari Jakarta yang sibuk, Bandung yang sejuk, Surabaya yang hangat, atau bahkan dari sebuah desa kecil yang tenang di ujung Indonesia. Dimanapun Anda berada, video ini untuk Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa ada orang yang di usia 70 tahun masih bisa tertawa, menatap dunia dengan damai, sementara yang lain justru tenggelam dalam kesepian dan rasa lelah hidup, padahal mereka sama-sama menua, sama-sama melewati kehilangan, bahkan sama-sama sendirian. Lalu apa yang membuat seseorang tetap ceria di usia senja, sementara yang lain kehilangan cahaya hidupnya? Bukan harta, bukan nasib, tapi pikiran. Ya, kekuatan pikiran positif yang diam-diam menjadi sumber kebahagiaan sejati. Dalam video ini, saya akan berbagi 5 rahasia pikiran positif yang jarang diketahui lansia. Kebiasaan sederhana yang membuat hidup di usia 70 tetap penuh makna, damai, dan bahagia. Jadi tetap di sini, karena mungkin rahasia hidup tenang yang Anda cari selama ini sedang menunggu untuk Anda temukan hari ini. Tahukah Anda bahwa apa yang Anda pikirkan setiap hari diam-diam sedang membentuk hidup Anda? Bukan sekadar perasaan, tapi kenyataan. Pikiran positif bisa membuat tubuh terasa ringan, wajah lebih berseri, dan hati lebih sabar menghadapi hidup. Sebaliknya, pikiran negatif bisa membuat Anda cepat lelah, mudah marah, dan merasa hidup tidak adil. Bayangkan 2 orang dengan usia sama, 70 tahun. Yang satu berkata, "Saya sudah tua, tidak ada yang bisa saya lakukan." Yang lain berkata, "Saya memang tua, tapi masih bisa belajar dan bersyukur." Keduanya menghadapi hari yang sama, tapi hidup yang dirasakan sangat berbeda. Kekuatan pikiran itu nyata. Otak kita seperti tanah subur. Apapun yang ditanam akan tumbuh. Kalau yang ditanam keluhan, maka yang tumbuh adalah kesedihan. Tapi jika yang ditanam adalah rasa syukur, maka yang tumbuh adalah kedamaian. Mulailah perhatikan isi pikiran Anda. Karena setiap kali Anda memilih untuk berpikir positif, Anda sedang memperpanjang umur bahagia Anda sendiri. Inilah rahasia pertama dari pikiran positif yang membuat banyak lansia tetap ceria di usia 70 tahun. Rasa syukur. Kedengarannya sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, tidak ada ruang untuk kecewa atau iri. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan apa yang hilang, kesehatan yang menurun, orang yang pergi, masa muda yang sudah lewat. Padahal di sisi lain, masih banyak hal kecil yang bisa disyukuri setiap hari. Masih bisa melihat matahari pagi, masih bisa menikmati aroma kopi hangat, masih bisa mendengar suara burung di halaman rumah. Setiap hal kecil itu adalah tanda bahwa hidup masih memberi kesempatan untuk bahagia. Orang yang bersyukur tidak menunggu hidupnya sempurna. Dia membuat hidupnya terasa sempurna dengan cara berpikir yang penuh penerimaan. Cobalah hari ini, ambil waktu sejenak dan ucapkan dalam hati, "Aku berterima kasih karena masih diberi napas, masih diberi waktu untuk memperbaiki diri." Kalimat sederhana ini bisa mengubah suasana hati dalam sekejap. Karena sesungguhnya, kebahagiaan bukan datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari cara kita melihat dan menghargai apa yang ada. Syukur bukan sekadar perasaan sesaat, tapi kebiasaan yang bisa dilatih setiap hari. Seperti otot, semakin sering digunakan, semakin kuat jadinya. Dan kabar baiknya, siapapun bisa memulainya, bahkan di usia berapapun. Mulailah dengan hal paling sederhana. Dan setiap pagi setelah bangun tidur, jangan langsung memikirkan kekurangan. Ucapkan 3 hal yang Anda syukuri hari ini. Misalnya, "Aku masih bisa bangun tanpa rasa sakit."
Aku punya seseorang yang mengingatkanku makan. Hari ini udara terasa segar. Tidak perlu hal besar, justru syukur atas hal kecil itulah yang paling tulus. Lalu, sebelum tidur malam, ingat kembali hal baik yang terjadi hari itu, sekecil apapun. Dengan begitu, Anda menutup hari dengan rasa damai, bukan keluhan. Semakin sering Anda bersyukur, semakin mudah Anda melihat keindahan di sekitar. Saat hati Anda penuh dengan rasa terima kasih, pikiran positif akan tumbuh dengan sendirinya. Mengubah setiap hari menjadi anugerah, bukan beban. Rahasia kedua dari pikiran positif di usia 70 tahun adalah memaafkan dan melepaskan. Kedengarannya mudah, tapi kenyataannya, inilah yang paling sulit dilakukan banyak orang. Banyak lansia yang tampak tenang di luar, padahal hatinya masih menyimpan luka lama. Rasa kecewa pada keluarga, penyesalan atas masa lalu, atau bahkan marah pada diri sendiri. Padahal, selama luka itu belum dilepaskan, hati tidak akan pernah benar-benar tenang. Kita bisa terlihat sehat, bisa tersenyum di depan orang lain, tapi di dalam hati ada beban yang terus menekan, seperti batu besar yang tidak pernah kita turunkan. Semakin lama dipikul, semakin berat rasanya hidup. Memaafkan bukan berarti melupakan kesalahan orang lain. Memaafkan juga bukan tanda kelemahan. Memaafkan adalah hadiah yang kita berikan untuk diri sendiri. Karena selama kita menolak memaafkan, kita mengikat diri pada masa lalu yang menyakitkan. Dan masa lalu yang belum disembuhkan akan terus mencuri kebahagiaan kita di masa kini. Coba renungkan. Ya, mungkin ada seseorang yang dulu sangat menyakiti Anda. Mungkin ia tidak pernah meminta maaf dan Anda merasa tidak adil jika harus melepaskannya. Tapi ingat, memaafkan bukan berarti membenarkan perbuatannya. Itu hanya berarti Anda memilih untuk tidak membiarkan luka itu menguasai hati Anda lagi. Bayangkan, hati Anda seperti rumah yang sudah lama tidak dibersihkan. Di dalamnya ada debu kenangan, serpihan amarah, dan noda penyesalan. Setiap kali Anda mengingatnya, debu itu terbang lagi, membuat napas terasa berat. Tapi ketika Anda mulai membersihkan satu demi satu, maka cahaya bisa masuk, udara segar kembali memenuhi ruang hati Anda. Mulailah dengan kalimat sederhana. Aku memaafkan, bukan karena mereka pantas, tapi karena aku ingin tenang. Katakan itu pada diri Anda setiap kali kenangan lama muncul. Bisa jadi air mata akan jatuh, dan itu baik. Karena setiap air mata yang keluar saat proses memaafkan adalah bagian dari pembersihan batin yang membawa Anda semakin dekat pada kedamaian. Dan jangan lupa, terkadang yang paling sulit untuk dimaafkan adalah diri sendiri. Kita sering menyesali hal-hal kecil dari masa lalu, keputusan yang salah, kata yang tak sempat diucapkan, atau kesempatan yang sudah lewat. Tapi hidup tidak pernah meminta kesempurnaan. Yang diminta hanyalah kesadaran untuk belajar dan memperbaiki diri. Lihatlah diri Anda di cermin dengan segala kelemahan dan kelebihannya, lalu ucapkan lembut, aku memaafkan diriku sendiri. Aku sudah berjuang sejauh ini. Itulah titik awal kebebasan sejati. Saat hati berhenti menyalahkan dan mulai menerima bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan spiritual yang sesungguhnya. Ketika Anda bisa memaafkan dengan tulus, beban di pundak Anda perlahan menghilang, dada terasa lebih lapang, dan hari-hari Anda akan terasa lebih ringan. Maka, sebelum mencari kebahagiaan di luar, lihat dulu ke dalam hati. Apakah masih ada kemarahan yang belum terselesaikan? Apakah masih ada luka yang Anda genggam terlalu lama? Karena kebahagiaan tidak akan pernah benar-benar datang pada hati yang masih penuh amarah. Memaafkan adalah tanda kebijaksanaan tertinggi.
Dan mereka yang mampu melakukannya akan menemukan kedamaian bahkan di tengah kesunyian usia 70 tahun. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Bagaimana caranya benar-benar melepaskan beban emosi, bukan hanya sekadar memaafkan di bibir. Karena seringkali kita berkata sudah ikhlas, tapi hati masih menolak. Kita tersenyum, tapi dada masih sesak. Dan disitulah kita belajar bahwa melepaskan bukan satu kali tindakan, melainkan proses yang harus dilatih perlahan-lahan. Mulailah dengan mengenali perasaan Anda. Jangan abaikan rasa sedih, kecewa, atau kesal. Duduklah tenang, tarik napas pelan, dan biarkan perasaan itu muncul tanpa dihakimi. Katakan dalam hati, ya, aku memang sedih, tapi aku sedang belajar melepaskan. Kesadaran seperti ini sederhana, tapi luar biasa kuat. Karena saat kita mengakui emosi, kita berhenti melawannya, dan itu awal dari penyembuhan. Cobalah ambil selembar kertas, tuliskan nama orang yang pernah melukai Anda, atau hal yang membuat Anda kecewa pada hidup. Tuliskan semua, tanpa menyensor. Lalu bacalah perlahan dan ucapkan, aku melepaskan ini. Aku memilih damai. Jika mau, Anda bisa meremas atau membakar kertas itu. Bukan karena benci, tapi sebagai simbol bahwa Anda sedang meninggalkan masa lalu yang sudah tidak perlu lagi dibawa. Ada satu latihan sederhana lagi. Setiap kali kenangan buruk muncul, bayangkan Anda sedang berdiri di tepi sungai. Letakkan semua kenangan itu di atas daun-daun yang hanyut. Lalu biarkan arus air membawanya pergi. Jangan kejar. Nyongkan dan tarik kembali. Biarkan. Ulangi latihan ini sesering mungkin, sampai hati terasa lebih ringan. Karena melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi menerima bahwa beberapa hal memang tidak bisa diubah. Dan itu tidak apa-apa. Hidup tidak selalu harus sempurna agar bisa damai. Yang penting adalah hati yang bisa menerima setiap keadaan dengan lapang. Dan perlahan, Anda akan menyadari satu hal indah. Ketika beban itu pergi, ruang di hati Anda terbuka untuk hal-hal baru. Untuk cinta, untuk tawa, untuk kedamaian yang selama ini Anda cari. Rahasia ketiga dari pikiran positif yang membuat hidup di usia 70 tetap ceria adalah hidup di saat ini. Kedengarannya sederhana, tapi justru inilah yang paling sering dilupakan banyak orang. Kita terlalu sering hidup di dua tempat yang melelahkan, masa lalu dan masa depan. Masa lalu mengikat kita dengan penyesalan, hal-hal yang seandainya dulu aku, sedangkan masa depan membuat kita cemas. Bagaimana nanti kalau aku sakit, kalau aku sendiri, kalau tidak ada yang peduli? Padahal satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki hanyalah sekarang. Detik ini, nafas ini, momen ini. Hidup di saat ini bukan berarti melupakan masa lalu atau tidak peduli pada masa depan, tapi memilih untuk menikmati kehidupan yang sedang berjalan dengan sepenuh hati, tanpa terburu-buru, tanpa menunda rasa syukur. Lihatlah langit pagi dengan penuh kesadaran. Perhatikan bagaimana cahaya matahari menembus dedaunan. Rasakan hangatnya teh di tangan Anda. Dengarkan suara angin yang berbisik di jendela. Semua hal kecil itu adalah kehidupan yang sedang berbicara. Namun seringkali kita tidak mendengarnya karena pikiran sibuk kemana-mana. Cobalah setiap hari untuk berhenti sejenak. Ambil napas dalam dan sadari bahwa Anda masih di sini. Masih punya waktu. Saya punya kesempatan untuk mencintai, bersyukur, dan menikmati hidup yang indah ini. Ketika Anda benar-benar hadir di momen sekarang, tidak ada lagi masa lalu yang menakutkan. Tidak ada masa depan yang mencemaskan. Yang ada hanya kedamaian. Ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa aku tidak perlu menjadi siapa-siapa. Aku cukup menjadi diriku sendiri di detik ini. Dan tahukah Anda,
Orang yang mampu hidup di saat ini, jiwanya lebih muda dari usianya, karena mereka tidak terikat pada beban waktu. Mereka hidup dengan ringan, penuh rasa ingin tahu, dan siap menikmati setiap keajaiban kecil yang terjadi di sekelilingnya. Maka, jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa kehadiran Anda. Setiap napas adalah hadiah. Setiap detik adalah kesempatan untuk menemukan kebahagiaan baru. Hiduplah di sini, sekarang, karena inilah satu-satunya tempat di mana damai itu benar-benar ada. Banyak orang takut sendirian. Mereka menganggap kesendirian adalah tanda kesepian, tanda ditinggalkan, atau tanda tidak dibutuhkan lagi. Padahal kesendirian bukan hukuman, melainkan kesempatan. Kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam, untuk berbicara dengan hati sendiri, dan untuk menemukan kedamaian yang tak bisa diberikan siapapun di luar sana. Di usia 70 tahun, mungkin anak-anak sudah sibuk dengan keluarga mereka. Rumah terasa lebih sunyi, telepon tak sesering dulu, dan hari-hari terasa lebih panjang. Namun di balik keheningan itu, tersimpan anugerah yang luar biasa. Anda punya waktu. Waktu untuk merenung, bersyukur, dan memeluk diri Anda sendiri dengan penuh kasih. Cobalah ubah cara memandang kesendirian. Bukan sebagai kehilangan, tapi sebagai ruang baru yang bisa diisi dengan hal-hal bermakna. Baca buku yang dulu tak sempat Anda baca. Tanam bunga di halaman dan lihat bagaimana ia tumbuh bersama kesabaran Anda. Atau sekadar duduk di teras, menikmati hembusan angin sambil berkata dalam hati, "Aku tidak sendiri. Aku sedang bersama dengan diriku sendiri, dan itu cukup." Karena faktanya, kebahagiaan tidak datang dari banyaknya orang di sekitar kita, tapi dari kedekatan kita dengan hati sendiri. Saat Anda mulai nyaman dengan diri sendiri, rasa sepi berubah menjadi keheningan yang menenangkan. Kesendirian juga mengajarkan kita tentang hubungan yang lebih tinggi, hubungan dengan Tuhan. Saat dunia terasa sunyi, justru disitulah kita bisa mendengar bisikan lembut dari Yang Maha Kuasa. Dia yang tidak pernah meninggalkan, bahkan ketika semua pergi. Dia hadir dalam setiap napas, dalam setiap rasa syukur, dalam setiap keheningan. Jadi jangan takut sendiri. Kesendirian bukan akhir dari kisah, tapi bab baru yang penuh kedamaian. Gunakan waktu ini untuk menguatkan hati, menata pikiran, dan mencintai diri sendiri tanpa syarat. Dan ketika Anda sudah bisa menikmati waktu sendiri dengan damai, Anda akan menyadari sesuatu yang indah. Bahwa sebenarnya Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada cinta yang mengelilingi. Cinta dari semesta, cinta dari Tuhan, dan cinta dari diri Anda sendiri. Kesendirian bukan kekosongan. Ia adalah ruang bagi jiwa untuk beristirahat dan tempat bagi hati untuk kembali menemukan dirinya. Rahasia keempat agar pikiran tetap positif di usia 70 tahun adalah memilih lingkungan yang sehat untuk hati dan pikiran. Karena apa yang kita dengar, siapa yang kita temui, dan suasana di sekitar kita, semuanya perlahan membentuk cara kita berpikir dan merasakan. Bayangkan diri Anda seperti bunga. Bunga yang indah pun tak akan bisa tumbuh di tanah yang penuh racun. Begitu juga hati kita tak akan berkembang dalam lingkungan yang dipenuhi keluhan, gosip, atau energi negatif. Sebaliknya, bila berada di tempat yang damai, di sekitar orang yang membawa semangat baik, kita akan ikut mekar, bahkan tanpa disadari. Di usia senja, Anda berhak memilih suasana yang menenangkan. Tidak perlu memaksa diri bergaul dengan orang yang hanya membawa beban pikiran. Lebih baik memiliki sedikit teman yang tulus daripada banyak teman yang hanya hadir untuk mengeluh. Orang yang positif bukan berarti selalu tertawa, tapi mereka mampu melihat hal baik
bahkan dalam keadaan sulit. Jika Anda tinggal sendirian, jangan khawatir. Lingkungan positif tidak selalu berarti banyak orang di sekitar. Kadang, lingkungan positif bisa diciptakan dari hal sederhana. Memutar musik lembut di pagi hari, menyapu rumah sambil bersenandung, atau menyalakan aromaterapi yang menenangkan di sore hari. Bahkan burung yang datang ke halaman rumah pun bisa menjadi teman yang membawa ketenangan. Anda juga bisa bergabung dalam kelompok kecil, pengajian, komunitas lansia aktif, atau sekadar kumpul sore bersama tetangga untuk berbagi cerita. Bukan untuk membicarakan masalah, tapi untuk saling menguatkan. Setiap senyum dan sapaan hangat yang Anda berikan adalah energi baik yang akan kembali kepada Anda berlipat ganda. Ingat, suasana hati sangat mudah tertular. Jika Anda terlalu sering mendengar hal negatif, hati Anda akan ikut berat. Tapi jika Anda berada di sekitar orang-orang yang penuh semangat, maka tanpa sadar, Anda pun akan ikut bahagia. Bersihkan rumah Anda dari benda-benda yang membawa kenangan buruk. Ganti dengan hal-hal yang membuat Anda tersenyum. Foto keluarga, tanaman hijau, atau tulisan inspiratif di dinding. Rumah yang sederhana tapi penuh cinta lebih menyehatkan bagi jiwa daripada rumah besar yang dipenuhi amarah. Lingkungan positif adalah obat bagi pikiran yang lelah, dan Anda berhak menciptakannya sendiri mulai dari sekarang. Karena suasana yang damai di sekitar Anda akan menjadi sumber energi yang membuat hati tetap muda dan pikiran tetap jernih sampai kapanpun. Rahasia berikutnya dari pikiran positif adalah kekuatan kata-kata. Kedengarannya sepele, tapi sesungguhnya kata-kata yang kita ucapkan setiap hari adalah doa yang membentuk arah hidup kita. Setiap kalimat yang keluar dari mulut, baik disadari atau tidak, adalah benih yang ditanam ke dalam pikiran dan hati kita sendiri. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana perasaan berubah hanya karena satu kalimat? Ketika seseorang berkata lembut, "Kamu hebat, kamu kuat," tiba-tiba semangat terasa kembali. Namun saat mendengar kalimat seperti, "Kamu sudah tua, tidak berguna," entah mengapa semangat itu langsung padam. Begitulah kuatnya pengaruh kata. Dan yang paling sering kita dengar setiap hari bukanlah kata dari orang lain, melainkan kata dari diri kita sendiri. Itulah sebabnya, berhati-hatilah dengan apa yang Anda ucapkan, bahkan kepada diri sendiri. Mulailah memperhatikan kebiasaan berbicara. Apakah itu Anda lebih sering berkata, "Aku capek, aku sudah tua," atau Anda berkata, "Aku masih bisa, aku bersyukur masih hidup hari ini"? Kedua kalimat itu berbeda jauh dampaknya bagi pikiran dan tubuh. Yang pertama melemahkan, yang kedua menguatkan. Kata-kata positif bekerja seperti cahaya di dalam gelap. Ia menuntun pikiran keluar dari rasa takut dan putus asa, membawa keyakinan baru bahwa hidup ini masih penuh harapan. Ucapkan hal baik bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Setiap hari, cobalah setiap pagi sebelum melakukan apapun, katakan dalam hati, "Hari ini aku memilih untuk bahagia. Aku cukup, aku berharga." Ulangi terus, bahkan ketika Anda tidak benar-benar yakin, karena perlahan-lahan kata-kata itu akan menjadi kenyataan. Otak manusia punya kemampuan luar biasa. Ia percaya pada apa yang kita katakan berulang kali. Jadi, daripada memenuhi hari dengan keluhan, penuhi dengan ucapan yang membangun semangat. Beri kata lembut pada tubuh Anda. Mesra hati Anda bila terasa sakit, ucapkan, "Terima kasih tubuhku sudah berjuang sejauh ini." Jika merasa sedih, katakan, "Aku izinkan diriku beristirahat. Oh, tapi aku tidak menyerah." Kata-kata adalah jembatan antara pikiran dan kenyataan.
Semakin sering Anda berbicara dengan kasih, semakin banyak kedamaian yang akan hadir di hidup Anda. Ingatlah, lidah bisa menjadi sumber penyakit, tapi juga bisa menjadi obat paling mujarab bagi jiwa. Dan di usia 70 tahun, kata-kata Anda adalah warisan. Anak, cucu, dan orang di sekitar akan belajar dari nada bicara Anda, dari kesabaran, kelembutan, dan ketenangan yang Anda pancarkan. Maka mulai hari ini, jadilah sumber kata-kata baik. Karena setiap kalimat positif yang Anda ucapkan adalah doa yang sedang menumbuhkan kebahagiaan bagi Anda dan bagi dunia di sekitar Anda. Rahasia kelima dari pikiran positif di usia 70 tahun adalah memiliki tujuan hidup baru. Banyak orang yang memasuki usia lanjut merasa hidupnya sudah selesai. Anak-anak sudah dewasa, pekerjaan sudah pensiun, aktivitas berkurang. Lalu muncul pikiran, sekarang aku mau apa? Dan disitulah perlahan-lahan semangat hidup mulai pudar. Padahal hidup tidak pernah benar-benar berhenti memberi makna. Selama Anda masih bernafas, berarti masih ada alasan Tuhan menempatkan Anda di dunia ini. Hanya saja, mungkin tujuan hidup Anda sekarang berbeda dari dulu. Dulu Anda hidup untuk bekerja, untuk membangun, untuk menafkahi keluarga. Begini, Anda hidup untuk berbagi kebijaksanaan, untuk menebar kedamaian, dan untuk menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang gelap. Tujuan tidak harus besar atau terkenal. Kadang, makna hidup justru lahir dari hal-hal sederhana yang tulus, seperti memberi senyum pada tetangga yang kesepian, mendoakan anak-anak tanpa mereka tahu, atau mendengarkan keluh kesah seseorang dengan sabar tanpa menghakimi. Semua itu adalah bentuk cinta. Dan cinta selalu menjadi tujuan tertinggi dari setiap perjalanan manusia. Pernahkah Anda berpikir, mungkin di usia 70 ini, Tuhan sedang mengundang Anda untuk hidup lebih tenang, bukan karena sudah selesai, tapi karena sudah waktunya memberi dengan cara yang berbeda. Bukan dengan tenaga, tapi dengan ketenangan. Bukan dengan harta, tapi dengan kebijaksanaan. Senyum Anda saja bisa menjadi penyembuh bagi seseorang yang sedang patah semangat. Kehadiran Anda bisa menjadi pelipur bagi hati yang sedang hampa. Jadi, jangan pernah berpikir Anda tidak berguna. Setiap hari masih bisa menjadi kesempatan untuk berbuat baik, meski hanya hal kecil, menyapa, memuji, atau mendoakan. Kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Bila Anda merasa kehilangan arah, coba tanyakan pada diri sendiri, apa hal kecil yang bisa kulakukan hari ini untuk membuat hidup ini lebih bermakna? Jawabannya mungkin sederhana, tapi dari sanalah energi hidup akan tumbuh kembali. Hidup tanpa tujuan ibarat kapal tanpa arah, tapi hidup dengan tujuan sekecil apapun akan membuat setiap pagi terasa layak dijalani. Tujuan hidup di usia senja bukan lagi mengejar, tapi mengalir, memberi arti, memberi ketenangan, dan menikmati setiap langkah dengan rasa syukur. Karena ketika kita tahu untuk apa kita hidup, usia bukan lagi batas, melainkan kehormatan. Dan ingatlah, selama Anda masih bisa mencintai, mendoakan, dan bersyukur, Anda masih memiliki tujuan hidup yang indah. Karena sesungguhnya, makna tertinggi dari kehidupan bukan seberapa lama kita hidup, melainkan seberapa banyak cinta yang sempat kita berikan. Kebahagiaan sejati di usia 70 tahun bukan berasal dari hal besar atau mewah, melainkan dari kemampuan menemukan makna dalam hal-hal sederhana. Karena setelah melewati begitu banyak pengalaman hidup, kita mulai sadar bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang menghargai hal kecil yang sering terlewat. Setiap pagi ketika mata terbuka, itu sudah mukjizat. Masih diberi kesempatan untuk melihat cahaya, merasakan udara segar yang menembus kulit,
dan mendengar kicau burung yang menyapa hari. Sesuatu yang mungkin dulu terasa biasa, kini menjadi anugerah yang luar biasa bila kita mau menyadarinya. Lihatlah secangkir teh hangat di meja. Dulu mungkin hanya minuman pagi, tapi kini rasanya seperti sahabat yang menemani waktu sunyi. Rasakan setiap tegukan dengan perlahan, karena disitulah kehidupan sedang berbicara lembut kepada Anda. Lihat, hidup masih indah, asal kamu mau menikmatinya. Banyak orang melewatkan keindahan karena terlalu sibuk mencari sesuatu yang besar. Padahal, makna hidup sering bersembunyi di balik hal-hal sederhana, seperti senyum cucu, sapaan tetangga, atau bahkan suara hujan yang turun pelan di sore hari. Semua itu mengajarkan bahwa hidup tidak pernah berhenti memberi keajaiban. Hanya saja kita sering lupa untuk melihatnya. Menemukan arti dalam kesederhanaan juga berarti berdamai dengan kenyataan. Mungkin rumah tak sebesar dulu, mungkin tubuh tak sekuat dulu, tapi hati bisa menjadi jauh lebih luas. Kesederhanaan justru membuka ruang bagi ketenangan, karena tidak ada yang perlu dibuktikan lagi. Yang tersisa hanya rasa syukur atas setiap detik yang masih diberikan. Cobalah setiap hari lakukan satu hal kecil yang membawa kedamaian. Menyapu halaman dengan perlahan, menyirami tanaman sambil mengucap doa, atau menulis rasa syukur di selembar kertas. Kegiatan sederhana itu bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk dialog antara Anda dan kehidupan. Dan ketika malam tiba, lihat langit yang gelap dengan hati yang ringan. Katakan dalam hati, hari ini aku sudah cukup, aku sudah berterima kasih. Itulah momen di mana Anda benar-benar merasakan bahwa kebahagiaan tidak perlu dicari jauh-jauh. Ia sudah ada di sekitar Anda, dalam bentuk-bentuk kecil yang lembut namun nyata. Karena sesungguhnya, orang yang bisa menemukan keindahan dalam hal sederhana adalah orang yang sudah menemukan kedewasaan sejati dalam hidup. Ia tak lagi mengejar, tapi menikmati, dan disitulah letak kebahagiaan yang sesungguhnya. Pikiran yang positif tidak bisa hidup di tubuh yang lemah, karena tubuh adalah rumah bagi jiwa, dan rumah yang baik harus dirawat agar penghuninya bisa merasa damai. Di usia 70 tahun, menjaga tubuh bukan lagi soal penampilan, tetapi bentuk rasa syukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk hidup dan bergerak. Banyak orang berpikir, sudah tua, percuma menjaga diri. Padahal justru sebaliknya, tubuh yang sehat membantu pikiran tetap jernih, dan pikiran yang jernih membantu tubuh tetap kuat. Keduanya berjalan seiring, seperti dua sahabat yang saling menopang. Mulailah dari hal kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Tidak perlu olahraga berat atau rumit. Cukup dengan berjalan kaki sebentar di pagi hari sambil menghirup udara segar. Rasakan setiap langkah kaki menyentuh bumi, dan biarkan sinar matahari pagi menyapa kulit Anda dengan lembut. Cahaya itu bukan hanya vitamin bagi tubuh, tetapi juga vitamin bagi pikiran. Makanlah makanan yang menenangkan, bukan sekadar mengenyangkan. Pilih makanan alami, hindari yang berlebihan, dan nikmati setiap suapan dengan kesadaran penuh. Saat makan, ucapkan dalam hati, terima kasih tubuhku, karena masih setia bekerja untukku sampai hari ini. Kalimat sederhana itu akan membuat Anda lebih menghargai diri sendiri, dan tubuh pun akan merespons dengan rasa tenang. Jangan lupa untuk beristirahat cukup. Tidur bukan sekadar waktu memejamkan mata, tapi saat di mana pikiran diberi kesempatan untuk pulih. Kadang, solusi dari masalah yang terasa berat justru datang setelah tubuh mendapat waktu istirahat yang cukup. Dan yang tak kalah penting, senyum. Ya, tersenyum. Karena saat Anda tersenyum, tubuh Anda memproduksi hormon bahagia
yang menenangkan sistem saraf dan menurunkan tekanan darah. Senyum bukan hanya tanda bahagia, tapi juga cara sederhana untuk mengundang kebahagiaan datang kembali. Cobalah berkaca setiap pagi dan katakan pada diri sendiri, "Aku bersyukur dengan tubuh ini. Aku akan menjaganya dengan kasih. Tidak perlu sempurna, tidak perlu membandingkan dengan siapapun. Tubuh Anda sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Ia pantas diperlakukan dengan cinta, bukan penyesalan." Menjaga tubuh bukan hanya soal fisik, tapi juga cara kita menghormati anugerah hidup. Tubuh adalah kendaraan yang membawa kita melewati waktu, dan dengan merawatnya, kita sedang mengatakan, "Aku masih ingin menjalani hidup ini dengan damai, selama Tuhan mengizinkan." Maka, jangan biarkan tubuh Anda terlupakan. Rawatlah dengan penuh kasih, karena pikiran positif tumbuh lebih kuat dalam tubuh yang dijaga dengan rasa syukur, bukan dengan rasa takut akan usia. Banyak orang memandang usia tua sebagai masa kemunduran. Masa di mana tenaga menurun, kulit berkerut, dan langkah melambat. Padahal, usia bukanlah penurunan, tapi transformasi. Usia adalah bukti bahwa Anda telah melewati badai, menaklukkan waktu, dan bertahan di tengah banyak ujian kehidupan. Setiap keriput di wajah Anda bukan tanda kelemahan, melainkan peta perjalanan panjang yang penuh cerita dan kebijaksanaan. Setiap uban bukan tanda menua, melainkan mahkota pengalaman yang tak semua orang sempat miliki. Dan setiap langkah yang kini lebih pelan adalah tanda bahwa Anda sudah belajar untuk menghargai setiap detik kehidupan. Sayangnya, banyak orang merasa malu dengan usia. Mereka menyesal karena merasa tak sekuat dulu, atau sedih karena merasa tidak lagi dibutuhkan. Padahal, dunia justru butuh orang-orang seperti Anda, yang mampu melihat kehidupan dengan tenang, bijak, dan penuh kasih. Ubah cara Anda berbicara tentang usia. Jangan bilang, "Aku sudah tua." Katakan, "Aku sudah hidup lama dan banyak belajar." Karena kata-kata mengubah cara kita memandang diri sendiri. Usia bukan tentang angka di kalender, tapi tentang cara hati memandang waktu. Masih ingat saat dulu Anda muda dan merasa waktu berjalan lambat? Kini waktu terasa cepat berlalu, bukan karena Anda kehilangan semangat, tetapi karena Anda sudah mulai memahami makna kehidupan yang sebenarnya, bahwa setiap detik terlalu berharga untuk disia-siakan dengan keluhan. Lihatlah orang muda yang tergesa-gesa, selalu ingin cepat sukses, cepat bahagia, cepat mendapat segalanya. Tapi Anda yang sudah melewati banyak hal, sudah tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari kecepatan, melainkan dari kedalaman cara kita menikmati hidup. Jadi, berhentilah melihat usia sebagai batas. Lihatlah usia sebagai kehormatan, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk mencapai usia 70. Banyak yang berhenti di tengah jalan, sementara Anda masih diberi waktu untuk mencintai, memberi, dan bersyukur. Usia bukan akhir dari perjalanan. Ia adalah babak baru di mana jiwa mulai matang sepenuhnya. Dan ketika hati mampu menerima setiap perubahan dengan ikhlas, Anda akan menemukan keindahan yang lebih dalam daripada masa muda manapun. Tersenyumlah pada waktu yang lewat. Peluklah diri Anda sendiri yang sudah bertahan sejauh ini. Katakan pelan, "Aku tidak menua. Aku berkembang. Aku menjadi versi terbaik dari diriku." Karena sejatinya, waktu tidak pernah mencuri keindahan Anda. Ia hanya mengubahnya menjadi kebijaksanaan yang bercahaya. Dan itulah tanda sejati dari kehidupan yang positif. Melihat usia bukan sebagai akhir, melainkan sebagai hadiah yang mengajarkan makna syukur dan kedamaian.
Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa pikiran negatif. Kita semua pernah merasakan takut, khawatir, sedih, atau bahkan marah pada diri sendiri. Namun, yang membedakan orang yang tenang dan orang yang gelisah bukan seberapa sering pikiran negatif datang, tetapi bagaimana mereka memperlakukan pikiran itu. Banyak orang berusaha melawan pikirannya sendiri. Ketika muncul rasa takut, mereka memaksa diri untuk jangan takut. Ketika sedih, mereka berkata, "Aku tidak boleh menangis." Padahal, semakin kita menolak emosi, semakin kuat ia menggenggam kita. Seperti bola yang ditekan ke dalam air. Semakin kita dorong ke bawah, semakin keras ia memantul ke atas. Di usia 70 tahun, cara terbaik untuk menghadapi pikiran negatif bukanlah dengan melawannya, tapi dengan kelembutan. Bayangkan pikiran Anda seperti anak kecil yang sedang menangis. Tidak perlu dibentak, cukup dipeluk dan ditenangkan. Saat muncul rasa takut, ucapkan dalam hati, "Aku tahu kamu ada. Aku tidak akan melawanmu, tapi aku juga tidak akan mengikutimu." Lalu tarik napas pelan, hembuskan perlahan, dan biarkan rasa itu pergi. Pikiran negatif tidak bisa dihapus, tapi bisa dilewati. Dan setiap kali Anda membiarkannya lewat tanpa perlawanan, Anda sedang melatih hati untuk menjadi lebih damai dan kuat. Jika tiba-tiba Anda merasa sedih tanpa alasan, jangan terburu menolak. Duduklah sejenak, rasakan emosi itu tanpa menilai. Kadang kesedihan hanyalah tanda bahwa hati sedang butuh istirahat, butuh keheningan, bukan penolakan. Latih diri untuk berbicara lembut kepada diri sendiri. Alih-alih berkata, "Kenapa aku lemah?" Cobalah ucapkan, "Aku sedang belajar sabar." Alih-alih berkata, "Aku gagal," katakan, "Aku sudah berusaha," dan itu cukup. Kalimat sederhana seperti itu bisa menenangkan jiwa yang gelisah lebih cepat daripada 1000 nasihat. Ingat, pikiran negatif tidak selalu jahat. Kadang ia datang untuk mengingatkan bahwa ada sesuatu di dalam diri yang perlu disembuhkan. Bukan untuk diserang, tapi untuk dipahami. Cinta belajar memahami, bukan hanya pikiran yang tenang, tapi hati pun menjadi lembut, tidak mudah marah, tidak mudah takut, dan tidak mudah putus asa. Hidup di usia senja adalah perjalanan menuju kedamaian, dan kedamaian tidak bisa dicapai dengan kekerasan terhadap diri sendiri. Ia lahir dari kelembutan, dari cara Anda menerima bahwa diri ini tidak harus sempurna, bahwa tidak apa-apa untuk merasa rapuh sesekali, dan bahwa setiap pikiran buruk pun bisa berubah menjadi pelajaran berharga bila kita menanggapinya dengan kasih. Jadi, saat pikiran buruk datang, sambutlah dengan tenang. Karena setiap kali Anda memilih damai, Anda sedang menumbuhkan kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan hati yang tak tergoyahkan oleh apapun. Di usia 70 tahun, banyak hal di dunia ini yang mulai terasa tidak sepenting dulu. Harta, jabatan, bahkan ambisi, perlahan kehilangan maknanya. Dan di saat itulah, hati mulai mencari sesuatu yang lebih dalam. Ketenangan. Ketenangan yang sejati hanya bisa lahir dari satu sumber. Doa. Doa bukan sekadar permintaan. Doa adalah bentuk percakapan yang paling tulus antara hati manusia dan penciptanya. Doa tidak selalu harus diucapkan dengan kata-kata panjang, kadang cukup dengan bisikan lembut dalam hati, atau dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Ketika Anda berdoa dengan sepenuh hati, Anda sedang menenangkan gelombang pikiran yang selama ini membuat lelah. Di tengah segala keraguan, doa mengajarkan untuk percaya. Di tengah ketakutan, doa menanamkan rasa aman. Dan di tengah kesepian, doa mengingatkan bahwa Anda tidak pernah sendirian. Setiap kali Anda merasa gelisah, cobalah berhenti sejenak. Tutup mata. Tarik napas perlahan, lalu ucapkan dalam hati, "Tuhan, aku pasrahkan semuanya padamu. Aku tidak kuat, tapi aku percaya Engkau akan menjagaku." Kalimat itu sederhana,
Tapi jika keluar dari hati yang ikhlas, akan terasa seperti pelukan hangat yang menenangkan jiwa. Berdoalah bukan hanya ketika butuh sesuatu. Berdoalah juga ketika hati sedang tenang, karena itu adalah tanda syukur tertinggi. Berdoa saat senang membuat kita rendah hati. Berdoa saat sedih membuat kita kuat. Doa juga bukan tentang seberapa cepat Tuhan menjawab, tapi seberapa sabar kita mempercayai prosesnya. Kadang doa tidak langsung mengubah keadaan di luar, tapi ia mengubah sesuatu yang jauh lebih penting, hati kita sendiri. Ia menenangkan, melembutkan, dan membuat kita melihat hidup dengan lebih jernih. Di usia senja, jadikan doa sebagai sahabat terbaik. Biarkan setiap langkah disertai zikir, setiap tarikan napas menjadi ucapan syukur. Karena saat hati terhubung dengan Tuhan, pikiran pun menjadi ringan, dan dunia terasa lebih damai. Dan yang paling indah, doa tidak pernah sia-sia. Setiap doa, sekecil apapun, dicatat sebagai bentuk cinta antara hamba dan Sang Pencipta. Tidak ada doa yang hilang, semuanya akan kembali. Entah sebagai kekuatan, ketenangan, atau jawaban yang tak terduga. Maka, isilah hari-hari Anda dengan doa yang lembut. Jadikan pagi sebagai waktu menyapa Tuhan dengan syukur, dan malam sebagai waktu berpulang padanya dengan tenang. Karena pada akhirnya, doa bukan hanya permintaan, tapi cara kita pulang ke dalam hati, dan pulang ke dalam kasih Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Kesepian adalah tamu yang hampir selalu datang di usia senja. Kadang ia datang tanpa permisi, di tengah malam yang hening, saat rumah terasa terlalu sunyi, dan suara jam dinding menjadi satu-satunya teman. Rasa sepi itu bisa begitu dalam, membuat dada terasa kosong. Namun sesungguhnya, kesepian tidak selalu datang untuk menyakiti. Seringkali, ia hadir untuk mengajarkan cinta yang lebih luas. Kesepian bisa menjadi jendela. Jendela yang membuka kita pada makna cinta yang selama ini tersembunyi. Cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, dan yang paling tinggi, cinta kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ketika tidak ada lagi orang yang menyapa, ketahuilah bahwa ada suara lembut di dalam hati yang tetap berbicara. Itulah suara kasih Tuhan yang berkata, "Aku masih di sini. Aku tidak pernah jauh darimu." Jangan lari dari kesepian, peluklah ia dengan lembut. Karena di balik sepi, ada kedamaian yang menunggu untuk ditemukan. Gunakan waktu sunyi itu untuk berbicara dengan diri sendiri. Tanyakan, apa yang sebenarnya membuat hati terasa kosong? Apakah karena kehilangan seseorang, atau karena lupa mencintai diri sendiri? Mulailah mencintai lagi. Bukan karena butuh seseorang di luar sana, tetapi karena hati Anda sendiri pantas menerima kehangatan. Cintai diri dengan cara sederhana. Beristirahat cukup, makan dengan tenang, tersenyum pada bayangan di cermin, dan berkata pelan, "Aku berharga, aku layak bahagia." Lalu cintai orang lain dengan kebaikan kecil. Kirimi doa untuk teman lama. Ucapkan terima kasih pada orang yang membantu. Atau sekadar senyum pada siapapun yang lewat di depan rumah. Cinta tidak selalu butuh banyak kata. Kadang cukup satu tatapan tulus untuk menyalakan semangat orang lain. Dan yang paling indah, cintailah Tuhan dengan sepenuh hati. Karena ketika cinta kepada Tuhan tumbuh, kesepian tidak lagi terasa menyakitkan. Ia berubah menjadi kedekatan. Anda tidak lagi merasa sendirian. Karena di setiap napas, di setiap langkah, Anda tahu ada kasih yang selalu menyertai. Jadi, ketika rasa sepi datang malam ini, jangan menolaknya. Sapa ia seperti sahabat lama. Dengarkan apa yang ingin ia sampaikan. Mungkin kesepian itu datang bukan untuk membuat Anda menangis, tapi untuk mengingatkan bahwa Anda masih punya hati yang hidup. Hati yang mampu mencintai,
memberi dan menerima kasih yang tak terbatas, dan disitulah Anda akan menemukan kedamaian yang sejati. Bukan karena sepi hilang, tapi karena Anda telah berdamai dengannya. Ada satu rahasia besar yang sering dilupakan banyak orang di usia lanjut. Bahwa cara paling mudah untuk bahagia adalah dengan membuat orang lain bahagia. Kedengarannya sederhana, tapi itulah kebenaran yang sudah teruji oleh waktu. Ketika Anda memberi senyum, hati ikut tersenyum. Ketika Anda menolong orang lain, sekecil apapun, jiwa Anda terasa lebih hidup. Karena kebahagiaan sejati tidak tumbuh dari menerima, melainkan dari memberi tanpa pamrih. Anda mungkin tidak lagi sekuat dulu. Mungkin tangan tak lagi mampu bekerja keras, tapi senyum Anda, kata-kata lembut Anda, dan doa Anda, semuanya masih bisa menjadi cahaya yang menghangatkan dunia. Lihatlah di sekitar Anda. Mungkin ada tetangga yang sedang kesulitan, anak kecil yang butuh nasihat, atau orang yang setiap hari lewat di depan rumah tanpa sapaan. Satu kalimat baik dari Anda bisa menjadi kekuatan yang tak ternilai. Kebahagiaan itu menular. Dan ketika Anda memberi semangat pada orang lain, Anda sebenarnya sedang menyembuhkan diri sendiri. Energi positif yang Anda sebarkan akan kembali kepada Anda, seperti angin sejuk yang berputar kembali ke tempat asalnya. Anda tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi. Anda bisa berbagi senyum, perhatian, waktu, cerita, bahkan doa. Dan sebuah doa yang tulus seringkali jauh lebih berharga daripada hadiah paling mahal di dunia. Bahkan dalam keheningan, Anda masih bisa memberi. Ketika Anda mendoakan seseorang yang mungkin tidak tahu Anda mendoakannya, itulah bentuk cinta tertinggi. Cinta yang tidak menuntut balasan, tapi tetap memberi keindahan. Cobalah hari ini, lakukan satu hal kecil yang membawa kebahagiaan. Telepon teman lama dan tanyakan kabarnya. Ucapkan terima kasih kepada seseorang yang mungkin jarang Anda hargai. Atau sekadar bisikkan dalam hati, semoga semua orang yang aku cintai hari ini diberi kebahagiaan. Anda akan terkejut bagaimana hal kecil itu bisa mengubah suasana hati. Tiba-tiba, hari yang biasa terasa lebih hangat dan hati terasa lebih hidup. Karena saat Anda menyalakan lilin untuk orang lain, Anda tidak kehilangan cahaya Anda. Justru ruangan menjadi lebih terang. Di usia 70 tahun, mungkin tenaga berkurang, tapi cahaya batin Anda semakin kuat. Gunakan cahaya itu untuk menerangi sekitar, untuk menguatkan yang lemah, menenangkan yang resah, dan mengingatkan dunia bahwa kebaikan tidak pernah mengenal usia. Setiap kali Anda memilih untuk membuat orang lain tersenyum, Anda sedang memperpanjang umur bahagia Anda sendiri. Karena kebahagiaan yang dibagi tak pernah berkurang, ia justru tumbuh dan menyebar, menjadi jejak cinta yang akan tetap hidup bahkan setelah Anda tiada. Salah satu kunci pikiran positif di usia 70 tahun adalah hidup tanpa penyesalan. Bukan karena hidup Anda sempurna, tapi karena Anda belajar menerima bahwa semua yang terjadi, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan yang membentuk siapa Anda hari ini. Seringkali kita menoleh ke masa lalu dengan rasa sesal. Kapan dulu aku salah mengambil keputusan? Andai aku tidak berkata begitu. Andai aku bisa mengulang waktu. Padahal, masa lalu tidak bisa diubah, tapi bisa dipeluk dengan pengertian. Lihatlah ke belakang, bukan untuk menyesali, melainkan untuk berterima kasih pada diri sendiri. Karena di balik setiap kesalahan ada pelajaran. Di balik setiap air mata ada kekuatan yang tumbuh. Anda sudah melewati banyak badai, kehilangan, perjuangan, dan kesakitan. Namun lihatlah, Anda masih di sini, masih bisa tersenyum, masih mampu mencintai dan bersyukur. Bukankah itu tanda kemenangan?
Penyesalan sering muncul karena kita lupa bahwa dulu kita melakukan yang terbaik dengan pemahaman yang kita punya. Dan itu cukup. Tak ada manusia yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Kita semua belajar sambil berjalan, tersandung, jatuh, lalu bangkit lagi. Itulah kehidupan, proses yang tak pernah berhenti. Mulai sekarang, saat kenangan lama datang, jangan berkata andai, tapi ucapkan, terima kasih masa lalu, karena telah membuatku lebih bijak hari ini. Ucapan itu bukan sekadar kata, tapi jembatan untuk berdamai dengan diri sendiri. Hidup tanpa penyesalan juga berarti memaafkan diri sendiri. Mungkin dulu Anda terlalu keras pada diri sendiri. Mungkin ada janji yang tak sempat ditepati, atau mimpi yang belum tercapai. Tapi hidup tidak pernah menilai dari hasil, melainkan dari ketulusan hati dalam menjalaninya. Lihatlah diri Anda hari ini. Tubuh mungkin tak sekuat dulu, tapi hati Anda jauh lebih kokoh. Anda sudah berjuang melewati banyak hal, dan sekarang waktunya memberi ruang bagi kedamaian. Nikmati setiap hari tanpa beban seharusnya. Tidak ada lagi yang harus dikejar. Tidak ada lagi yang harus dibuktikan. Cukup jalani hari ini dengan penuh kesadaran dan kasih. Jika bisa tertawa, tertawalah. Jika ingin menangis, menangislah. Semua itu bagian dari kehidupan yang utuh, dan semuanya sah untuk dirasakan. Ketika Anda belajar menerima hidup apa adanya, penyesalan berubah menjadi rasa syukur. Anda tidak lagi menyesali apa yang hilang, tapi berterima kasih atas apa yang masih ada. Hidup tenang bukan berarti tanpa luka, tapi tentang bagaimana kita berdamai dengan luka itu. Tentang bagaimana kita berkata pada diri sendiri, aku sudah cukup. Aku sudah melakukan yang aku bisa. Dan saat hati bisa mengatakan itu dengan tulus, maka Anda telah menemukan bentuk kebahagiaan yang paling murni, kedamaian batin. Sebuah ketenangan yang tidak lagi bergantung pada apapun di luar diri, karena semuanya sudah lengkap di dalam hati. Dan akhirnya, kita sampai di ujung perjalanan hari ini. Sebuah perjalanan tentang pikiran positif, tentang kedamaian, dan tentang cinta yang tak pernah pudar, meski waktu telah membawa kita ke usia 70 tahun. Kita telah berbicara tentang syukur, tentang memaafkan, tentang menikmati kesendirian, tentang hidup di saat ini, dan tentang menemukan tujuan baru dalam hidup. Semua hal itu bukan sekadar teori, melainkan cara untuk mengubah setiap detik menjadi kesempatan menemukan kebahagiaan sejati. Di usia 70 tahun, hidup bukan lagi tentang berlari kencang, tapi tentang berjalan perlahan sambil menikmati pemandangan. Bukan lagi tentang berapa banyak yang dimiliki, melainkan tentang seberapa dalam hati bisa bersyukur. Bersyukurlah setiap kali mata Anda terbuka di pagi hari. Karena itu artinya Tuhan masih memberi Anda kesempatan untuk mencintai dan memberi. Maafkan masa lalu Anda karena ia sudah selesai. Dan sambut hari-hari yang datang dengan senyum. Karena hidup masih punya banyak keindahan untuk Anda rasakan. Anda tidak perlu menjadi siapa-siapa lagi. Tidak perlu membuktikan apapun. Cukup menjadi diri Anda, seseorang yang sudah melewati banyak hal dan tetap bertahan dengan hati yang lembut. Itu saja sudah luar biasa. Jika suatu hari rasa sepi datang, ingatlah bahwa kesepian bukan pertanda bahwa Anda dilupakan, melainkan undangan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan jika Anda merasa lelah, duduklah tenang, tarik napas, lalu katakan pelan, aku damai, aku bersyukur. Aku bahagia dengan hidupku hari ini. Karena kebahagiaan sejati bukan berada di luar sana. Bukan di tangan orang lain. Bukan di masa lalu. Bukan pula di masa depan. Kebahagiaan sejati selalu ada di sini. Di dalam hati yang mau menerima, bersyukur, dan mencintai tanpa syarat. Usia 70 bukan akhir dari kehidupan. Tapi awal dari babak baru yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih bermakna.
Setiap senyum Anda adalah cahaya, setiap doa Anda adalah berkat, dan setiap langkah kecil Anda hari ini adalah tanda cinta yang besar kepada kehidupan. Jadi, hiduplah dengan damai. Cintai diri Anda, cintai orang-orang di sekitar Anda, dan cintai Tuhan dengan segenap hati. Karena hidup yang penuh cinta, itulah rahasia terbesar dari pikiran positif di usia 70 tahun. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Semoga setiap kata yang Anda dengar menjadi benih ketenangan di hati. Dan semoga setiap hari ke depan membawa lebih banyak senyum, lebih banyak rasa syukur, dan lebih banyak kedamaian yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Tetaplah bahagia, tetaplah ceria, karena usia hanyalah angka. Tapi semangat dan cinta di hati Anda, itu yang abadi.